Bapak Ibu semua, eh, yang ingin saya sampaikan pagi ini terkait dengan gratifikasi, anti gratifikasi, dan pencegahan korupsi. Kita bahas nanti terkait tentang gratifikasi, juga nanti ada sedikit tentang bagaimana cara melaporkan gratifikasi ya gitu. Nah, gratifikasi itu terlarang bagi ASN, gitu ya. Terlarang menerima bagi ASN. Sebetulnya pembahasan itu seharusnya tidak hanya terkait dengan menerima, gitu ya. Harusnya ketika sosialisasi terkait dengan gratifikasi juga ada sosialisasi terkait dengan larangan untuk memberi. Jadi bukan menerima saja, tapi larangan untuk memberi. Umumnya orang sosialisasi gratifikasi itu hanya bicara tentang larangan untuk menerima, tapi tidak ada pembicaraan atau sangat sedikit orang membicarakan tentang larangan gratifikasi. Mohon maaf. Eh, Bicara tentang korupsi dan juga tentang gratifikasi ini, kenapa sih kok korupsi itu di kita itu sangat sulit untuk diberantas ya? Ditangkap, sudah banyak orang ditangkap, sudah banyak orang dipenjara, diadili di penjara, disita hartanya, didenda dan sebagainya, tetapi korupsi itu kan tetap muncul gitu ya. Jadi apa yang salah gitu ya? Seharusnya bagi kita yang aktif di dunia pendidikan itu menjadikan satu pemikiran yang mendalam gitu ya. Kenapa kok korupsi di kita itu nggak selesai-selesai? Berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah itu bukan terkait dengan hukumnya atau undang-undang terkait anti korupsi dan undang-undang eh, atau pemberantasan korupsi. Kayaknya tidak di situ. Karena undang-undang sudah dibuat, segala macam pencegahan sudah dilakukan, sosialisasi juga sudah banyak dilakukan, tetapi toh korupsi tetap ada, gitu ya. Nah, seharusnya bagi kita yang aktif di dunia pendidikan itu berpikir berarti ada yang salah terkait dengan pendidikan di kita. Kenapa? Karena sikap ataupun perilaku orang terkait dengan gratifikasi dan korupsi itu adalah terkait dengan hasil dari didikan, gitu ya. Nah, sesungguhnya kalau korupsi kita di negeri kita tinggi, maka seharusnya yang paling malu adalah Kementerian Pendidikan. Karena kitalah yang mendidik itu, mendidik anak-anak itu supaya berbudaya, supaya beretika, supaya punya integritas, supaya punya kejujuran gitu ya. Nah, itu kok tidak muncul gitu. Hasil didikan kita dari mana itu hasil didikan kita? Nah, dari mana sebetulnya akarnya korupsi kalau kita berbicara di bidang pendidikan gitu ya. Nah, saya sering pernah juga menyampaikan bahwa korupsi di bidang pendidikan itu bukan dimulai ketika Anda atau ketika kita mengawasi atau melihat pengadaan barang jasa. Ketika melakukan pembelanjaan, baik itu pengadaan barang jasa di Kementerian Pusat, di daerah, atau di sekolah yang sekarang pakai Siplah sebagainya itu, korupsinya bukan di situ sebetulnya mulai. Banyak dimensinya yang memengaruhi sehingga orang itu berlaku atau berperilaku untuk korupsi. Saya mengatakan dulu bahwa korupsi di bidang pendidikan itu dimulai sejak kita menyusun kurikulum. Gitu ya. Saya katakan memang sejak menyusun kurikulum kita sudah korupsi. Tapi belum banyak orang yang melihat ke sana bahwa korupsi itu dimulai sejak kita menyusun kurikulum. Bagaimana itu korupsi? Lalu, eh, jadi ketika kita nyusun kurikulum, di situ sebenarnya sudah terjadi awal korupsi. Kenapa kita ada dimulai dari sejak penyusunan kurikulum? Karena kurikulum itu adalah suatu hal yang sangat strategis. Sangat strategis itu di situ banyak orang punya kepentingan terhadap kurikulum. Kepentingan untuk menanamkan ideologi ingin masuk di dalam kurikulum. Kepentingan orang terkait dengan keuntungan ekonomi juga masuk di dalam kurikulum. Banyak sekali kepentingan. Kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai agama juga masuk di dalam
kurikulum, menanamkan nilai-nilai budaya juga masuk di dalam kurikulum. Jadi ketika nyusun kurikulum itu sebetulnya yaitu terjadi perang, perang pemikiran, perang ideologi di situ. Tetapi juga bukan punya cuma perang ideologi, ternyata perang juga perang kepentingan di situ. Karena ketika kita nyusun kurikulum, kita sudah menetapkan kurikulum itu arahnya kemana. Kurikulum itu model pembelajarannya seperti apa. Kalau sudah bicara model pembelajaran seperti apa, perangkat apa yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum. Ruangan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa terlaksana pembelajaran sesuai dengan kurikulum tersebut. Sarana-sarana apa yang harus disiapkan untuk menyusun melaksanakan kurikulum tersebut. Dan itu kan sudah mengarah kepada suatu pemilik usaha tertentu. Ya, pemilik perangkat ini ada orangnya, pemilik perangkat itu ada orangnya, sarana ini ada itu orangnya yang punya. Dan sejak kurikulum disusun memang mengarah ke situ. Tetapi kan tidak banyak yang melihat itu dimulai dari kurikulum. Kita hanya melihat bahwa korupsi itu dimulai sejak pengadaan barang jasa, sejak perencanaan pengadaan barang dan jasa. Itu sebetulnya sudah terlambat gitu, untuk melihat ke itu. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lebih mendasar lagi, lebih dalam, bahwa kurikulum itu sudah diawali dari kurikulum itulah korupsi itu sudah dimulai gitu. Nah, bagaimana kita bisa memberhentikan atau menghentikan korupsi kalau di dunia pendidikan sendiri perilaku korupsi tetap dilestarikan. Di sekolah-sekolah itu coba lihat orang mendaftarkan anaknya masuk sekolah itu kenapa harus telepon kepala dinas sehingga anaknya biar bisa masuk sekolah favorit. Kenapa harus membayar orang untuk supaya masuk ke dalam kartu keluarga supaya masuk di dalam zona zona sekolahnya. Nah, itu tidak disadari bahwa orang tua itu sudah menanamkan nilai-nilai korupsi ke dalam anaknya. Nanti di dalam benak anaknya itu sudah tertanam bahwa segala sesuatu ternyata bisa diakali, bisa dibayar gitu ya. Sehingga anak itu nanti kalau besar lulus sekolah, ya aku tidak perlu mencari bersusah payah, ingin jabatan tinggal bayar, ingin lulus masuk CPNS tinggal bayar joki, ingin lulus wawancara juga bayar, nanti orang siapa yang mau wawancarai dia waktu wawancara itu tes CPNS, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah menanamkan korupsi. Ketika dia lulus jadi pegawai, ya sudah biasa dengan korupsi. Karena ketika waktu dia lulus itu juga wawancara, dia dibantu. Tidak sesuai dengan nilai aslinya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mau menghilangkan korupsi kalau perilaku kita masih seperti itu? Oke, jadi mohon maaf ini. Saya mengungkapkan ini. Baik, lanjut ke setelah pembukaan. Nah, jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada 30 jenis gitu, banyaknya korupsi itu ya. Namun dikelompokkan menjadi antara lain ada korupsi yang mengandung kerugian keuangan negara, ada korupsi terkait dengan suap perizinan, ada terkait dengan gratifikasi, ada terkait dengan penggelapan dalam jabatan, ada terkait dengan pemerasan, ada terkait dengan kecurangan, fraud, ada terkait dengan konflik kepentingan. Jadi ini eh, pengelompokan jenis korupsi. Kebanyakan kita terlalu fokus misalnya bicara korupsi hanya bicara tentang kerugian keuangan negara saja. Padahal tidak cuma uang yang rugi gitu ya. Kalau di dunia pendidikan itu bukan masalah uang kerugian itu. Masalah masa depan bangsa itu adalah kerugian negara. Saya ingat dulu waktu di salah satu provinsi itu, ah, zaman dulu ada audit dan adak itu, uangnya dikorupsi. Jadi dulu itu kan sudah prepare ya, sudah antisipasi pemerintah itu bahwa bantuan dana itu terkait DAK itu dari pemerintah, dari Menteri Keuangan dulu ya langsung ke rekening sekolah. Gitu. Ternyata setelah masuk rekening sekolah pun, Rapat ya.
Sudah bisa dilanjutkan? Ya, jadi ternyata walaupun uang itu masuk ke rekening sekolah, ternyata masih bisa juga diambil oleh oknum pejabat atau kepala kepala daerah gitu ya. Jadi bisa aja dipakai itu sehingga 50% dana DAK yang diterima sekolah itu diambil oleh oknum kepala daerah waktu itu. Nah, sehingga hanya 50% yang digunakan. Bayangkan sekolah harus memperbaiki, merehab sekolahnya dengan dana yang diterima 50%. Jadi tidak ada yang jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Saat itu saya marah. Kenapa? Kalau yang dikorupsi itu bukan dana pendidikan, mungkin saya tidak semarah itu waktu itu. Saya bilang kalau yang dikorupsi adalah untuk ngecor jalan, kalau yang dikorupsi itu untuk mengaspal jalan, itu tahun depan masih bisa diaspal lagi. Tapi kalau yang dikorupsi adalah dunia untuk terkait dengan pendidikan, pengembangan mutu pendidikan, sarana pendidikan, itu dalam 1 tahun itu anak yang di daerah yang dikorupsi dananya itu akselerasi pendidikannya kan tertunda. Dia tidak bisa pendidikan itu tidak bisa berjalan secepat dengan daerah lain dan itu tidak bisa digantikan kerugian seperti itu kerugian substansinya. Dan kita kadang menghitung kerugian negara tidak sampai ke sana, menghitung kerugian negara hanya sampai rupiahnya saja. Akselerasi pendidikan kita tertinggal itu dari itu sebagai kerugian negara. Padahal itulah kerugian negara yang sebenarnya itu terkait kerugian negara. Nah, kemudian apa itu gratifikasi? Boleh nggak gratifikasi itu? Gratifikasi itu kan sebenarnya merupakan pemberian ya, pemberian dari pihak lain kepada SN atau siapapun yang punya kewenangan, punya kekuasaan, punya akses gitu, terkait layanan untuk maksudnya adalah untuk supaya mendapatkan layanan yang lebih gitu. Misalnya kita mengurus SIM, kalau ngantri begitu lama maka kita memberikan sesuatu kepada petugas pengujian SIM supaya kita bisa dilayani lebih lebih cepat. Kita ujian SIM berkali-kali kok nggak lulus-lulus, kemudian memberikan sesuatu kepada petugas penguji, kemudian menjadi lulus misalnya seperti itu. Jadi misalnya gitu. Nah, itu disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi itu terlarang apabila diterima oleh ASN. Kalau antara tukang bakso dengan tukang pecel saling memberi itu tidak disebut sebagai gratifikasi. Tapi kalau ASN dengan punya kewenangannya, kemudian dia menerima sesuatu dari orang yang dilayani untuk mempermudah misalnya supaya mendapat layanan khusus dari ASN tersebut, maka itu sudah masuk dalam kategori gratifikasi. Baik, kita fokus pada gratifikasi. Nah, Pak, ini dampaknya, ngomong maaf, Pak, minta tolong halo, diperbesar aja, Pak. Pakai full di, screen, Pak, biar lebih jelas, Pak. baik, baik sebentar. So, nah, sudah ya. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, dampak korupsi, jadi menurut United Nations Convention Against Corruption, jadi ataupun di kita Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dampak korupsi itu merusak proses demokrasi, tentu saja merusak proses demokrasi dalam perpolitikan dan sebagainya, antara lain dampaknya adalah merusak proses demokrasi. Jadi tidak ada kesetaraan, tidak ada keterbukaan, tidak ada apa ya, tidak ada kejujuran, jadi tidak memiliki kesempatan yang sama orang itu dalam misalnya kalau dalam demokrasi tidak memiliki kesempatan sama untuk memilih, tidak punya kesempatan sama untuk mencalonkan diri, tidak punya kesempatan sama untuk mendapatkan layanan yang sama sebagai itu. Nah, itu juga otomatis perlakuan korupsi itu juga melanggar hak asasi manusia karena ada hak-hak orang lain yang diambil. Hak-hak dasar juga bisa diambil dengan cara korupsi seperti itu. Orang seharusnya kita bisa memberikan akses pendidikan, perluasan pendidikan ke 34 provinsi dalam misalnya dalam 1 tahun itu bisa lebih banyak.
Dengan adanya korupsi, banyak misalnya daerah-daerah tertentu aksesnya tidak diterima, akses pendidikannya. Daerah 3T itu sangat sulit misalnya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Daerah 3T itu sangat sulit untuk bisa menikmati buku, membaca buku perpustakaan. Daerah 3T itu sangat sulit untuk memperoleh akses internet gitu. Akses buku perpustakaan digital dan sebagainya. Daerah 3T itu guru-gurunya juga sangat sulit untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya. Jauh dari perpustakaan, jauh dari toko buku dan sebagainya. Nah, ketika akses-akses untuk memperluas itu dikorupsi, maka itu otomatis ada hak-hak warga negara, hak-hak asasi warga negara yang dilanggar atau yang tidak dipenuhi. Nah, dampak korupsi pun meruntuhkan hukum. Karena orang yang dikorupsi itu, yang melakukan korupsi berupaya supaya dia bisa lolos dari jerat hukum. Ataupun perilaku korupsi itu perilaku pemberian gratifikasi juga untuk mengatur hukum gitu. Jadi supaya tindak perilaku korupsinya itu justru bisa bisa dalam kerangka dilindungi oleh hukum. Maka tidak jarang misalnya korupsi itu melibatkan antara berbagai pihak kepentingan dengan pihak-pihak yang membuat undang-undang, membuat peraturan, sehingga peraturan itu nanti menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itu jadi meruntuhkan hukum, sehingga hukum itu tidak berlaku adil, tapi hukum itu berpihak kepada pihak tertentu, gitu ya, yang punya kemampuan untuk membayar. Itu meruntuhkan hukum. Dan kalau sudah meruntuhkan hukum, dia juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, ini dampaknya beruntun gitu. Kalau orang sudah tidak percaya kepada hukum, tidak mempercayai negara, maka akan mengakibatkan berbagai kejahatan. Berbagai kejahatan itu karena apa? Kenapa? Karena hak asasinya tidak dipenuhi, karena kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara itu tidak bisa terpenuhi. Khususnya misalnya kebutuhan terkait dengan hal-hal yang pokok seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan itu karena orang tidak punya bekerja maka kejahatan akan menjadi lebih banyak. Gitu. Banyak orang misalnya anak-anak muda tidak punya pekerjaan akhirnya jadi begal, jadi copet dan sebagainya atau melakukan kejahatan lain penipuan dan sebagainya. Kalau orang punya kemampuan, punya kepintaran, tidak diberikan sarana untuk menyalurkan kepintarannya atau tidak mendapatkan pekerjaan dengan kompetensinya, maka itu sangat berbahaya akan melakukan kejahatan, penipuan dan sebagainya. Nah, perilaku korupsi juga itu otomatis merusak pasar dan sebagainya, merusak kepercayaan. Orang bagaimana mau investasi ke negara kita kalau perilaku korupsinya masih sangat tinggi. Kalau segala macam perizinan harus dikenakan bayaran, masih ada pungli di mana-mana. Gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka puncaknya adalah menurunkan kualitas hidup itu bangsa Indonesia. Derajat kemanusiaan bangsa kita menjadi turun dengan perilaku korupsi gitu ya. Seperti itu ya. Nah, siapa yang memperbaiki kalau sudah begitu? Kalau bukan kita sebagai orang yang aktif di dunia pendidikan, kita mendidik guru-guru kita supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran kepada siswanya. Jangan ajarkan siswa itu untuk berperilaku korupsi dengan memberikan teladan yang tidak baik di depan siswa. Baik. Ini contoh aja beberapa pejabat yang pernah terjerat korupsi. Nah, perilaku korupsi itu biasanya orang yang korupsi itu nanti setelah mengambil keuntungan dan sebagainya akan berusaha menghilangkan jejaknya macam-macam ya. Dengan money laundry dan sebagainya, dengan mensponsori kegiatan-kegiatan gitu misalnya. Bukan cuma diberikan rumah atau dan sebagainya, dititipkan kepada orang-orang tertentu, kepada organisasi tertentu atau membuat yayasan tertentu sehingga mengaburkan bisa menutupi hasil korupsinya itu gitu ya. Nah, yang rugi negara sebetulnya. Oke. Nah, ini eh,
ada terkait dengan eh, pengertian antara hadiah, gratifikasi, dan suap gitu ya. Kalau hadiah itu ya pemberian wajar karena hubungan baik, tidak terkait dengan jabatan. Bapak Ibu dengan anak Ibu misalnya memberikan ucapan ulang tahun dengan bisa memberikan motor anaknya, itu bukan gratifikasi. Ke orang tuanya memberikan sesuatu bukan gratifikasi, ke teman gitu ya memberikan hadiah, bukan gratifikasi, tapi itu pemberian yang wajar. Pemberian yang wajar itu sebesar apa sih gitu. Kalau dulu di sosialisasinya KPK itu orang ulang tahun, misal di kantor kita ada ulang tahun ataupun melepas yang purna itu, itu orang itu boleh memberikan maksimum 250.000 pada orang yang orang yang itu. Jadi saya wajar memberikan hadiah ulang tahun kepada bos saya atau pada teman saya sebesar maksimum 250.000. Katanya itu sebagai apa, masih dinilai sebagai suatu hal yang wajar. Nah, yang tidak wajar itu ya di atas itu gitu, ataupun pakai dan sebagainya. Dianggap tidak wajar kalau di atas 250.000, meskipun misalnya tidak ada kaitan dengan jabatan kalau di lingkungan kantor. Karena yang sensitif itu kan di lingkungan ASN, saling memberi di lingkungan ASN itu jadi sensitif gitu. Bapak Ibu sering berkunjung ke sekolah, sering kali memonitoring sekolah, berbincang dengan guru, guru kemudian memberikan sesuatu pada Bapak Ibu, kan itu sudah mendekati gratifikasi. Gitu. Karena ada hubungan kita sebagai pembina guru-guru yang memberikan layanan kepada guru, kemudian guru memberikan sesuatu kepada kita, itu dinilai sebagai gratifikasi. Nah, kalau pengertian gratifikasinya itu pengertiannya dalam pemberian dalam arti luas. Jadi pegawai yang negeri atau pegawai pemerintah yang menerima sesuatu terkait dengan layanan yang diberikan. Saya sedang mengaudit, misalnya mengaudit di BPKP Jawa Barat misalnya. Kemudian BPKP Jawa Barat memberikan sesuatu kepada saya, baik itu sebelum audit ataupun setelah audit. Bagi saya, karena misalnya BPKP Jawa Barat itu masuk dalam area yang saya bina, yang saya layani, maka saya menerima pemberian dari BPGP itu sebagai gratifikasi. Kenapa? Karena nanti langsung atau tidak langsung akan menimbulkan konflik kepentingan. Karena hubungan saya misalnya terlalu dekat dengan BPGP, maka ketika harus saya menimbang atau menilai dalam satu audit, maka penilaian saya menjadi tidak objektif, gitu. Menjadi tidak tidak seharusnya, atau eh, saya akan memberikan banyak maaf ya kepada orang-orang yang memberi pada saya seperti itu. Jadi kekhawatirannya pemberian kepada ASN itu akan mengubah sikap layanan. Jadi akan memberikan layanan yang terbaik kepada mereka yang bisa memberikan sesuatu dan akan mengurangi layanan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada ASN itu. Dan itu banyak contohnya dan banyak sekali sudah diviralkan. Sekarang tuh kadang masyarakat karena jengkelnya tidak percaya dengan aparat hukum sehingga harus diviralkan. Karena kalau tidak diviralkan ternyata aparat hukum pun bergeraknya agak lambat gitu ya. Yang sering diviralkan itu kayak layanan di puskesmas dan sebagainya itu sering diviralkan gitu ya. Memungut kepada masyarakat padahal sudah ada BPJS dan sebagainya. Oke, kemudian itu gratifikasi itu sebenarnya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh tadi adalah seperti tadi pemberian yang wajar tadi di bawah 250.000 itu dianggap sebagai pemberian hal yang wajar. Kemudian nanti ada juga terkait dengan pesta pernikahan itu bagi pejabat tertentu mengundang tamu itu kalau nggak salah ada batasan antara misalnya di bawah 1.000 orang, tidak lebih dari 1.000 gitu. Kemudian pemberian amplop tidak boleh maksimum harus di bawah 1 juta gitu, seperti itu. Nah itu juga harus lapor kepada KPK kalau nggak salah setelah pesta pernikahan itu amplop dihitung dilaporkan kepada KPK gitu. Nah kalau gratifikasi itu yang disebut ilegal itu ya tadi sudah saya jelaskan berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Nah gratifikasi itu sudah mendekati terhadap tindak suap. Gitu.
kalau suap itu betul-betul punya maksud gitu ya. Jadi suap itu yang berperan aktifnya itu adalah orang yang dilayani. Jadi si pemberi itu adalah bertindak lebih aktif, sedangkan yang disuap itu bertindak lebih apa tidak tidak aktif gitu. Jadi orang misalnya mendekati gubernur, mendekati bupati, melakukan pendekatan bupati gubernur karena punya maksud tertentu supaya misalnya mendapat proyek jalan tertentu, untuk mendapatkan izin misalnya untuk membuka perkebunan tertentu. Nah, itu melakukan suap. Jadi suap itu targetnya jelas, siapa yang diberinya dan apa hasilnya yang akan dicapai itu sangat jelas. Jadi sudah jelas. Tetapi kalau gratifikasi biasanya yang diberinya bisa jadi sudah jelas, tetapi targetnya itu masih belum tampak gitu. Targetnya apa sih dari pemberian gratifikasi itu? Misalnya Bapak Ibu memberi saya baju batik, hanya memberi baju batiknya begitu saja memberi baju batik. Tidak memiliki apa tujuan tertentu dengan saya menerima baju batik itu akan mengubah misalnya hasil penilaian saya terhadap review tertentu atau ketika audit bisa tidak punya tujuan itu ya saya hanya memberi saja baju batik. Nah, itu masuk ke dalam gratifikasi. Jadi belum nampak tujuan sebenarnya seperti apa, kemudian juga sasarannya eh, boleh jadi jelas dan boleh jadi tidak jelas juga gitu ya. Itu terkait dengan gratifikasi. Nah, kalau suap sudah jelas gitu ya. Ada transaksionalnya, ada transaksinya, ada jamnya di mana pertemuannya, kendaknya apa dan sebagainya. Gitu ya. Tujuan-tujuan tertentu bisa di mana. Biasanya yang melakukan suap itu kan sudah menyiapkan dulu. Ada banyak modus, banyak cara, ada melalui perantara dulu, kemudian perjanjian di tempat tertentu, transaksionalnya, tanggalnya dan tempatnya, kemudian apa yang ingin diubahnya. Biasanya yang melakukan suap itu membawa proposal, beda dengan yang gratifikasi. Gratifikasi itu nggak membawa proposal, ya sekedar supaya hubungan dekat aja dan sebagainya. Tapi kalau suap itu sudah membawa usulan, membawa proposal, membawa rancangan gitu, apa yang akan diminta, apa yang diinginkan lakukan suapnya itu. Baik, ini bentuk-bentuknya gratifikasi. Gratifikasi bisa dalam bentuk uang, gitu. Bisa juga dalam bentuk barang, bisa juga pinjaman tanpa bunga. Nah, pinjaman tanpa bunga itu sudah banyak menjerat anggota dewan dulu dari tahun 2000 berapa tuh ya. 2011, 2010 itu banyak anggota dewan, gubernur, wakil gubernur, wakil ketua DPR itu dipenjara. Antara lain ada ini pinjaman tanpa bunga dari bank tertentu karena misalnya minta ya uang itu misalnya dipinjamkan kepada anggota dewan tanpa bunga dan kayak saya kira sampai sekarang masih begitu. Bank-bank itu memberikan pinjaman kepada beberapa politikus itu tanpa bunga, bahkan tanpa dievaluasi, tanpa disurvei dan sebagainya. Saya kira mungkin masih ada seperti itu. Itu dulu ya. Nah, kemudian ada juga pengobatan cuma-cuma. Ada komisi bentuknya itu, ada diskon, ada apa itu diskon travel dan sebagainya. Ada fasilitas penginapan, ada tiket, ada perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya misalnya banyak sekali bentuk-bentuk dari gratifikasi. Tiket nonton gitu, nonton konser, tiket nonton film, tiket pergi ke Singapura, tiket pesawat, banyak sekali. Oke. Nah, data gratifikasi di KPK tahun 2023 ada 8 nih, ada 7 ya. Yang pertama terkait dengan gratifikasi atau penyuapan ada 44 kasus. Di kasus pengadaan barang jasa ada 32 kasus. Di TPPU itu ada 6. Kemudian merintangi penyidikan ada 2, pungutan atau pemerasan ada 1. Perizinan 0, penyalahgunaan anggaran 0. Ini yang dilaporkan. Saya kira masih banyak yang tidak dilaporkan. Nah, di tahun 2021 dulu yang ini pelakunya itu di eksekutif, di pihak eksekutif, saya lihat ini makin lama
trennya terus naik gitu ya. Pelaku korupsi itu, pelaku gratifikasi itu makin naik. Ini juga di pihak yudikatif juga turun naik, legislatif juga naik, di BUMN juga gitu. Tapi di tahun 2021 udah gitu, kena menurun dan sebagainya. Nah, ini data-data ini terkait dengan status dari barang yang dilaporkan gratifikasi itu tahun 2021 itu ada 107 barang yang dilaporkan sebagai gratifikasi kemudian menjadi milik negara. Ada 8 jenis itu barang juga kemudian jadi milik penerima setelah dievaluasi. Kemudian ada yang jadi sebagian diambil negara dan sebagian dikembalikan kepada penerima gratifikasi. Yang lainnya masih dalam proses. Itu ini data tahun 2021 yang saya punya. Saya tidak punya data terbaru. Oke. Nah, gratifikasi ilegal itu ya gratifikasi yang diterima kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bisa dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya, berubah statusnya dari gratifikasi meningkat menjadi suap gitu ya. Nah, gratifikasi itu ya harus dilaporkan. Nah, pidananya apa? Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pidana penjaranya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan maksimum 1 miliar rupiah. Itu dendanya. Nah, gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru diatur dalam pasal 12 dan 12 Undang-Undang Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka itu pegawai negeri itu dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Jadi sebelum 30 hari, Bapak Ibu kalau menerima sesuatu dari yang dilayani, maka harus lapor gitu. Lapornya mau langsung ke KPK silahkan atau melalui unit pengendalian gratifikasi yang ada di unit kerjanya masing-masing ke UPG itu boleh juga laporkan ke sana. Jadi sebelum 30 hari gitu harus lapor. Kalau tidak lapor maka itu jadi terkena tindak pidana gitu ya. Oke. Nah, apa kriteria gratifikasi yang dilarang? Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Sudah disebutkan tadi. Kemudian penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku bertentangan dengan kode etik. Jadi bukan sekedar undang-undang, tapi kalau misalnya di unit kerja Bapak Ibu ada kode etik terkait dengan hal itu, maka itu juga sudah masuk dalam ranah gratifikasi. Atau juga memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Baik. Nah, gratifikasi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan suap yang tertunda atau sering juga disebut dengan suap terselubung. Disebut terselubung karena tadi sasaran yang diinginkan oleh si pemberi itu belum kelihatan jelas tampak gitu ya. Targetnya apa sih? Sering memberikan kepada saya itu baju batik tiap tiap bulan saya dikirimi batik, tiap bulan dari sana dikirimi kue, tiap bulan di sana dikirimi madu gitu ya atau dan sebagainya. Tiap datang saya misalnya ke Padang atau apa dijemput tidak wajar dia orang lain dijemputnya dengan mobil Innova biasa, saya kok dijemputnya dengan yang lebih mewah misalnya seperti itu. Apa maksudnya gitu? Itu belum jelas, tapi itu baru baru sekedar layanan-layanan yang diberikan yang justru mungkin bertentangan dengan kewajiban saya, tugas dan kewajiban saya misalnya sebagai seorang auditor gitu ya yang sebetulnya tidak perlu mendapatkan layanan yang terlalu berlebih. Gitu. Nah, pegawai negeri atau pegawai negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan
akan terjerumus ke dalam melakukan korupsi, suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Jadi eh, ini seperti akhirnya seperti apa lingkaran setan ya. Misalnya Bapak Ibu suka didatangi LSM gitu ya. LSM Ibu akhirnya memberikan sesuatu kepada LSM supaya misalnya supaya supaya nggak betah lah lama-lama di kantor, kasihlah LSM itu 150.000 atau berapa. Tapi nanti minggu depan atau bulan depan dia akan datang lagi kepada Bapak Ibu. Tadinya hanya sekedar persahabatan, misalnya pada LSM tertentu memberikan sahabatan, memberikan ya supaya baik hubungannya, diberi gitu. Ketika Bapak Ibu tidak memberikan seperti yang biasa diberikan, maka LSM itu jadi memeras, akan memeras Bapak Ibu, memaksa, memintanya, dan sebagainya dengan cara berbagai macam. Kalau Bapak Ibu tidak memberi, mereka akan mencari ke sela-sela, ke kelemahan-kelemahan Bapak Ibu, mencari kasus-kasus yang terdahulu yang orang sudah lupa. Bahkan kadang kasus yang sudah diperiksa oleh auditor, atau inspektorat jenderal, ataupun aparat hukum, mereka korek kembali, mereka angkat ke permukaan kembali dengan cara memotong-motong berita, kemudian Anda bisa jadi repot gitu. Dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi jangan dibiasakan memberi itu karena memberi itu nanti jadi kebiasaan bagi yang diberi itu menjadi menjadi seperti hak gitu. Tadinya kan Anda misalnya menyumbang, makanya ada peribahasa gitu. Jangan Anda terlalu baik ketika Anda melihat pengemis Anda memberikan uang, tapi jangan tiap hari. Ketika Anda terus tiap hari memberi uang, ketika Anda tidak memberi uang, dia akan menagih Anda. Karena dia sudah merasa bahwa pengemis itu merasa bahwa Anda memberi uang tiap hari itu merupakan kewajiban Anda. Gitu. Sama seperti Anda memberikan uang ataupun sesuatu kepada yang mengaudit Anda, kepada yang melayani Anda setiap ketemu, setiap frekuensi dan sebagainya. Ketika Anda tidak memberikan itu, gitu. Orang yang biasa diberi itu jadi merasa kok nggak dikasih sekarang gitu. Nah, kalau nggak dikasih berubah penilainya. Dulu dulu Bapak ini baik, sekarang kok jadi tidak baik, tidak ngasih. Kalau gitu ketika saya mengaudit, wah ini harus kencang gitu. Harus diaudit, harus kencang, cari kelemahannya supaya dia ngasih lagi. Nah, itu jadi mengubah dari tadinya mengubah eh, fungsi atau tujuan kewajiban saya sebagai ASN, sebagai auditor yang harusnya independen, harusnya objektif menjadi tidak objektif. Kenapa? Karena mengharapkan agar pemberian yang tadinya biasa diberikan itu bisa diberikan kembali. Jadi seperti itu. Jangan terlalu sering memberi sesuatu karena nanti Anda menjadi wajib bagi Anda semua. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara? Pegawai negeri itu ASN-nya, pegawai negeri sipil. Sekarang ditambah dengan P3K, P3K juga termasuk ASN. Jadi kalau P3K juga tidak boleh menerima gratifikasi. Kemudian pejabat publik, pemangku jabatan, yaitu orang yang memangku jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum, kekuasaan umum atau kekuasaan negara, orang yang memangku jabatan umum, orang yang melakukan tugas negara dan sebagainya. Jadi tidak selalu nanti harus ASN pejabat publik ataupun orang tertentu yang ditunjuk oleh negara sehingga dia punya akses, punya kekuasaan, itu juga dilarang untuk menerima gratifikasi. Kemudian orang yang menerima gaji upah dari keuangan negara atau daerah, itu pun tidak harus selalu ASN, tenaga kontrak dan sebagainya, tenaga profesional yang disewa oleh negara atau disewa oleh lembaga tertentu. Misalnya kalau di daerah itu, apa di Provinsi Riau itu ada lembaga layanan autis gitu. Lembaga layanan autis itu membayar tenaga psikolog gitu. Tenaga psikolog dibayar oleh anggaran APBD, anggaran daerah. Nah, walaupun dia misalnya tenaga psikolog itu bukan ASN, tapi ketika dia menerima gaji dari anggaran daerah atau anggaran keuangan negara, maka dia tidak boleh menerima gratifikasi. Nah, kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara. Jadi orang kadang berusaha misalnya modusnya eh, tidak supaya tidak langsung. Jadi gratifikasi atau pemberian itu bisa melalui yang lain. Jadi orang menerima gaji atau upah melalui
dari satu korporasi menerima bantuan negara. Nah, biasanya kan saya tidak menerima dari negara langsung. Saya menerima dari perusahaan karena peran saya misalnya sebagai tenaga konsultan, misalnya saya sebagai auditor nih, supaya saya bisa menerima gitu, menerima dari unit kerja tertentu, maka saya mendekati lembaga konsultan tertentu, lembaga CV tertentu misalnya, supaya dimasukkan sebagai tenaga tenaga ahli gitu. Nah, sehingga nanti saya bisa menerima gitu, menerima sesuatu dari unit kerja tadi gitu. Jadi kalau menerima gratifikasinya nggak bisa langsung, nanti pakai atas nama siapa gitu. Atas nama itu padahal ya tetap saja itu sebagai gratifikasi. Kenapa? Karena sumber dananya lembaga konsultan itu kan dari negara gitu. Tapi ini bukan berarti melarang melarang Anda untuk jadi tenaga konsultan, bukan itu. Tapi ini kan hanya saya memberikan contoh modus saja, misalnya untuk mendapatkan sesuatu sehingga melalui pihak ketiga dulu, gitu ya seperti itu. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Ini biasanya di yang lebih banyak itu di dunia dunia pertambangan atau industri gitu ya, menggunakan modal atau fasilitas negara seperti itu. Baik, saya kira nanti ini Bapak Ibu bisa baca sendiri yang ini. Kemudian upaya pencegahan gratifikasi dengan cara antara lain memetakan risiko. Jadi Bapak Ibu yang pertama yang dilakukan adalah proses bisnis layanan memiliki kompetensi risiko terjadinya gratifikasi. Jadi identifikasi dulu. Antara lain misalnya yang biasa berisiko untuk adanya gratifikasi itu layanan yang langsung kepada masyarakat. Layanan terhadap pengelolaan SDM. Orang yang mengelola SDM itu kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, rotasi itu rentan rentan risiko gratifikasi atau korupsi gitu ya. Kemudian juga untuk yang aktif di layanan pengadaan, penyimpanan, distribusi juga rentan gratifikasi gitu. Ya, walaupun kecil-kecilan biasanya kalau di kantor kan kecil-kecilan distribusi antar apa gitu ya. Minta kertas dan sebagainya karena sering kali dibantu ngantar kertas ya memberi uang sekedarnya untuk rokok dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, cermati faktor apa yang menjadi penyebab atau alasan orang melakukan gratifikasi. Nah, proses bisnis layanan misalnya terlalu panjang. Nah, makanya di kita itu dibuat layanan terpadu. Kenapa? Karena proses bisnisnya layanan terlalu panjang sehingga mengakibat orang capek. Karena tidak tidak semua orang punya banyak waktu untuk mengurus kepentingannya sendiri gitu. Sehingga karena tidak punya banyak waktu itu orang inginnya melakukan jalan pintar. Kalau layanannya proses bisnis layanan terlalu panjang, maka dia berusaha memotong proses itu sehingga misalnya memberikan uang tertentu kepada orang tertentu supaya bisa langsung misalnya layanan Anda harusnya ngantri ada beberapa meja sehingga hanya dilalui dua meja saja, meja pertama dan meja terakhir gitu. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk layanan misalnya terlalu lama menyelesaikan KTP. Ya, walaupun sekarang orang bilang bikin iktp itu hanya sehari selesai kok gitu. Ternyata buktinya di lapangan itu kalau kita nggak memberikan apa-apa, saya pernah memproses karena KTP saya hilang, saya proses ternyata tidak selesai 1 hari gitu. Selesainya 60 hari kemudian itu pun RT yang nganterin, kita nganterin ke rumah gitu. Jadi itulah yang membuat orang sehingga memberikan sesuatu supaya layanan bisa bisa cepat. Kemudian kompetensi petugas yang tidak memadai. Integritas komitmen terhadap kode etik juga rendah itu juga merupakan faktor yang menjadi penyebab alasan melakukan gratifikasi. Nah, eh, hal lain yang yang menyebabkan orang juga masih melakukan hal itu, gratifikasi dan sebagainya adalah nilai budaya dan agama setiap individu dalam organisasi.
kadang ada perbedaan nilai di antara setiap orang gitu ya. Di agama tertentu atau di budaya tertentu, gratifikasi itu memang dianjurkan untuk menjalin silaturahmi, untuk mengeratkan hubungan dan sebagainya. Kalau saya pernah baca itu di Jepang itu gratifikasi tidak dilarang, itu dilarang tidak dilarang gratifikasi itu katanya di Jepang. Tetapi budaya orang Jepang itu tidak 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 mudah untuk menerima pemberian. Nah, bedanya begitu. Di orang yang tidak mudah memberikan pemberian, gratifikasi tidak dilarang. Di kita ini orang mudah menerima pemberian, mudah sekali ditawari pertolongan dan sebagainya. Ya, kalau orang Jepang itu ditawari pertolongan, berpikir berkali-kali untuk menerima pertolongan. Kira-kira pertolongan ini akan mengakibatkan dia terikat enggak? Terikat hutang budi terutama gitu. Nah, itulah yang paling sulit itu kalau sudah terikat dengan hutang budi, maka harus harus dibalas, suatu saat harus dibalas, harus dibayar. Walaupun ketika memberikan pertolongan bilang saya nolong ikhlas kok. Tapi ketika nyalon jadi anggota dewan misalnya, kamu kan dulu saya bantu itu. Ketika kamu mau masuk ITB kan saya yang rekomendasikan Anda. Ketika Anda lulus dari ITB kan saya yang rekomendasikan Anda untuk bisa masuk perusahaan yang bagus gitu. Sekarang saya nyalon anggota dewan, saya perlu dukungan Anda, tolong dukung saya. Nah, seperti itu. Nah, mengikat jadinya sebenarnya. Nah, kalau di Jepang tidak dilarang. Kenapa? Orang tidak mudah untuk menerima bantuan dari orang lain. Nah, kalau di kita sudah budayanya, sudah sikap orang itu tidak mudah menerima pertolongan orang lain, ya gratifikasi tidak perlu dilarang. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian eh, nilai budaya dominan kelompok atau masyarakat itu juga berpengaruh terhadap sikap orang eh, menolak atau menerima gratifikasi. Kalau budaya dominannya mengakibatkan, jadi yang disebut budaya dominan itu tidak selalu yang mayoritas ya. Budaya dominan itu bisa juga dari orang yang jumlahnya tidak banyak, tetapi budayanya itu ternyata mendominan mempengaruhi yang lain, sehingga memaksa orang lain untuk mengikuti gaya budaya yang dominan itu. Nah, karena yang mengikuti ini misalnya tidak mampu setara dengan orang yang memiliki budaya dominan, maka akan melakukan upaya penyesuaian. Penyesuaian itu bisa saja salah satunya antara lain dengan memberikan gratifikasi kepada orang yang sangat berpengaruh memiliki dominan itu. Itu terkait dengan nilai budaya dominan. Kemudian, struktur dan kasta sosial di lingkungan birokrasi dibuat atau dikondisikan untuk membentuk lingkungan yang dapat ditumbuhi korupsi, mulai dengan toleransi atas gratifikasi ataupun informasi dikuasai oleh kelompok atau individu tertentu, dan sehingga informasi itu tidak mengalir sebagaimana arus proses bisnis seharusnya. Dampaknya memaksa orang lain untuk bergabung dengan kelompok itu karena tertarik ganjaran sosial, misalnya ada ganjaran sosialnya. Kemudian reciprositas menjadi bentuk lain daripada gratifikasi. Reciprositas itu pertukaran gitu. Berbanyak bentuknya, pertukaran informasi, pertukaran lainnya dan sebagainya, atau yang saling menguntungkan misalnya. Anda angkat itu anak buah saya jadi pejabat di tempat Anda, nanti di tempat Anda kirimkan anak buah Anda ke sini untuk saya juga angkat menjadi pejabat di tempat saya. Seperti itu. Reciprositas gitu ya, seperti itu. Eh, itu pernah terjadi gitu ya. Ini adalah bentuk piramid ya. Jadi kalau kalau dia dari segi ini kasta tertinggi itu jumlahnya tidak banyak. Kasta menengah juga jumlahnya lebih sedikit daripada kasta terendah. Tapi dari sisi penerimaan upeti misalnya, kasta terendah itu menerima upeti paling sedikit. Katanya. Dia nanti setor ke atas, ke kasta yang menengah. Nah, kasta tertinggi yang jumlahnya sedikit itu akan menerima upeti paling paling banyak. Gitu. Karena dari banyak sudut yang menerima itu penerimaan gratifikasi secara seperti itu. Nah, sehingga orang itu berlomba-lomba untuk menjadi kasta tertinggi. Nah, upaya kita adalah misalnya untuk mencegah itu tadi, membangun lingkungan budaya kerja,
merumuskan visi dan misi organisasi, melakukan sensus atau visi misi setiap individu dalam organisasi dan menselaraskan dengan misi dan misi organisasi. Jadi setiap individu itu, setiap orang yang bergabung dalam organisasi itu punya visi juga, punya misi juga. Jadi bukan cuma organisasi yang memiliki visi dan misi, tapi tiap orang yang masuk bergabung ke dalam satu organisasi, ke dalam satu unit kerja, ke dalam satu perusahaan, punya visi, punya tujuan hidup, punya sasaran gitu. Nah, kita di dalam lingkungan kerja itu harus menciptakan bahwa visi dan misi setiap individu itu supaya selaras dengan visi dan misi organisasi. Jadi tidak mementingkan visi dan misinya individu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau visi dan misi setiap individu saling mendominan, biasanya nanti ada konflik kepentingan terjadi di situ. Konflik sosial, kecemburuan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian tetapkan nilai-nilai kode etik bersama, kemudian dibuat komitmen. Jadi setiap unit kerja harus mempunyai nilai kode etik yang disepakati bersama untuk ditaati. Dan disepakati bersama kalau orang yang melanggar diberikan sanksi apa. Seperti itu. Itu dalam rangka membangun lingkungan budaya kerja. Kemudian lakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk, kata lain dengan simbol. Jadi setelah Anda membuat atau menetapkan nilai-nilai kode etik di unit kerja Anda, lakukan sosialisasi dan dengan berbagai bentuk, antara lain buat simbol. Karena simbol itu adalah sesuatu yang paling mudah supaya bisa mudah dipahami oleh setiap orang, maka harus dengan simbol itu. Saya sering mencontohkan dulu di Indonesia itu kan zaman kerajaan dulu belum banyak orang yang bisa baca tulis. Sehingga pemerintah saat itu, zaman kerajaan itu, memerintah rakyatnya antara lain dengan memberikan simbol. Jadi kalau simbolnya apa itu orang tuh harus tahu bahwa kalau simbolnya pakaiannya seperti itu tuh raja, pakaiannya seperti ini keluarga raja, kerisnya seperti itu, pusaka kerisnya seperti itu adalah jabatannya apa misalnya dan sebagainya. Itu dilihat dari simbol itu. Sehingga kalau Anda lihat ke keraton dan sebagainya itu tiap ukiran yang ada di dinding ataupun di kayu itu adalah simbol bicara tentang nilai-nilai gitu. Dan itu masyarakat dulu mengerti. Nah, masyarakat sekarang dengan budaya tulisan ini malah kehilangan kemampuan untuk memahami simbol. Contoh simbol yang paling mudah dipahami ya traffic light, lampu lalu lintas di jalan itu. Semua orang sudah tahu dan akan mentaati misalnya ketika lampu merah menyala, maka semua orang pasti tahu akan mengerem kendaraannya untuk berhenti. Ketika lampu hijau, maka orang akan menginjak pedal gasnya untuk jalan. Dan itu semua sudah sepakat dengan warna itu. Kalau warna yang merah nyala berarti berhenti, warna yang merah hijau itu akan jalan gitu ya. Nah, itu adalah antara lain salah satu contoh bentuk simbol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian upaya lainnya adalah membangun role model. Role model itu ya teladan gitu. Teladan itu harus dibuat, dibentuk. Jadi orang yang memberikan teladan ya harus punya komitmen, punya integritas lebih tinggi daripada orang yang diberikan teladan. Nah, role model ini harus ada di mana-mana, tidak cuma di organisasi, di tingkat dirjen, BPGP, dan sebagainya. Terutama kalau untuk pemberantasan korupsi, role model itu harus ada di sekolah. Nah, kelemahan kita itu kalau saya perhatikan, guru-guru kita itu saat ini terlalu banyak dibebani dengan tugas-tugas administratif. Tugas ini, tugas itu, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Yang semuanya rata-rata saya lihat tugasnya banyak administratif. Karena tugasnya terlalu banyak dibebani dengan administratif, guru itu tidak sempat memberikan teladan. Guru bukan tidak tahu nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada muridnya. Guru bukan tidak tahu teladan apa yang harus dicontohkan kepada muridnya, tapi guru tidak sempat memberikan contoh, memberikan teladan kepada siswanya karena sibuk dengan pekerjaan administrasi. Bagaimana siswanya bisa melihat gurunya berperilaku, berteladan baik ketika gurunya misalnya sibuk di dalam ruangan menyiapkan hal-hal yang sifatnya administratif. Ketika guru misalnya tidak sempat memberikan teladan di dalam kelas karena guru itu disibukkan dengan berbagai materi yang harus disiapkan, disibukkan misalnya dengan administrasi dan sebagainya. Jadi ketika di kelas dia sudah lupa untuk memberikan teladan.
Gitu. Jadi bukan tidak tahu, karena tidak sempat, guru-guru sekarang tidak sempat, tidak punya waktu untuk memberikan teladan. Sehingga siswa pun kehilangan kehilangan role model, kehilangan teladan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tetapkan pengendalian. Kalau sudah semua itu ada, pengendaliannya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Seperti itu. Nanti kita diskusi aja. Baik. Jadi yang berikut ini eh, terkait dengan budaya gitu. Nah, ini kita budaya itu ada adat kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, dengan begitu bisa dikatakan kemudian ada suatu sikap telah mengakar dalam setiap orang. Nah, karena budaya ini terkait dengan cara hidup yang berkembang dan menjadi milik bersama, maka itu harus diteruskan dari satu generasi ke generasi lain. Penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi dan sebagainya harus ditanamkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Itu tugas siapa ya? Tugas guru. Bukan cuma tugas guru, tugas siapa? Tugas pengawas. Bukan cuma tugas pengawas, tugas siapa? Tugas GTK yang membina tenaga guru. Tugas GTK saja, tapi tugasnya tugas Inspektorat Jenderal juga. Kenapa? Karena Inspektorat Jenderal adalah yang membina unit-unit kerja di bawah. Tugas para pemimpin juga ya, untuk menanamkan nilai-nilai. Nah, ini saya kira nanti ya ini dalam diskusi ada pemimpin formal atau non formal, kemudian dan sebagainya. Nanti kita kita diskusi lebih lebih dalam. Nah, di undangan saya kan terkait dengan cara pelaporan, gitu, cara pelaporan eh, apa tadi korupsi ini. Eh, Nanti dalam cara pelaporan korupsi itu Bapak Ibu bisa melalui ada aplikasi yang sudah dibuat oleh KPK itu terkait korupsi, atau bisa juga pelaporan itu melalui UPG, unit pencegahan pengendalian korupsi yang ada di unit kerja masing-masing gitu ya. Nah, ini aplikasinya bisa dilihat di itu, bisa di apa dilihat di Google Play. Bapak Ibu kalau punya Google Play silakan dilihat, diinstal di situ di Google Play. Masih ada nggak? Ya, masih ada. Nah, masih ada Bapak Ibu gratifikasi online. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaporkan gratifikasi, silahkan install, kemudian buat akun di situ, itu nanti ada yang ditanyakan di situ, dan laporkan kalau Anda menerima gratifikasi, laporkan secara online sendiri sebelum 30 hari. Nah, ada juga kalau laporan gratifikasi itu melalui unit unit pengendalian gratifikasi yang ada di tempat Anda. Nanti Anda akan diberi seperti ini. Ini amplopnya nih. Laporan. Jadi kalau sudah di ini dimasukkan ke dalam amplop, tuliskan nama pengirim, ini yang dituju itu. Sama nanti di unit UPG juga mengisinya seperti ini. Ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, ada nomor KTP, jabatan, kemudian ada instansinya apa, unit eselon berapa, alamatnya apa, alamat rumah, dan sebagainya. Kemudian eh, penerimaan gratifikasinya apa di situ, menerima apa di situ. Nanti ada kodenya di situ, di itu ya, kode kode barangnya, apa yang diterima, nilainya berapa, gitu. Kemudian peristiwanya apa, penerimaannya apa, nih pakai kode juga, apakah itu terkait dengan layanan yang Bapak Ibu berikan ataukah tidak terkait dengan layanan gitu ya. Misalnya tidak terkait dengan layanan karena misalnya saya pergi ke Pekanbaru tidak ngaudit, saya sedang wisata, misalnya saya mau melihat Istana Siak. Nah, tapi kemudian ada teman-teman misalnya dari universitas, ketemu di situ juga gitu. Kemudian membelikan saya misalnya sesuatu di situ di tempat wisata.
itu tidak terkait dengan layanan karena itu tidak sedang dalam menjalankan tugas. Nah, di situ ditulis tempat dan tanggal penerimaannya. Nah, nama pemberinya juga ditulis di situ, pekerjaannya apa, jabatannya apa, nah hubungannya dengan pemberi apa, seperti itu. Nah, jadi tidak mudah ternyata setelah menerima gratifikasi itu malah saya merasa lebih nyaman kalau saya tidak menerima apa-apa. Ketika saya melakukan audit, saya lebih nyaman tidak menerima apa-apa karena tidak punya kewajiban ini. Karena bagi saya mengisi ini itu ternyata juga merepotkan gitu ya. Merepotkan bagi saya juga merepotkan nanti bagi yang si pemberi karena si pemberi itu kalau misalnya pemberiannya sangat signifikan, misalnya signifikan, dan itu diperkirakan akan mempengaruhi jabatan dan tugas saya sebagai auditor, maka nanti si pemberi itu akan diwawancara, ditelepon juga oleh pihak KPK, gitu. Dihubungi juga oleh pihak pengendali gratifikasi terkait dengan alasannya apa itu memberikan gratifikasi. Kalau ini kan yang saya tulis di sini alasannya pemberian. Tapi kan boleh jadi alasan yang saya berikan ditulis di laporan gratifikasi akan berbeda alasannya ketika si pemberi itu diwawancara oleh petugas pengendali gratifikasi seperti itu. Itu. Nah, kemudian ada dokumen apa yang dilampirkan di situ. Gitu. Nanti kalau sudah mengisi ini nanti Bapak Ibu biasanya nanti diberikan bukti pelaporannya, diberikan bukti pelaporan. Kemudian sekian hari nanti ada kalau dulu saya menerima di email itu balasan terkait dengan status barang yang saya laporkan. Itu kalau status barangnya misalnya atau juga dari UPG bisa memberikan laporan misalnya status barangnya menjadi milik negara atau dikembalikan kepada si penerima. Itu. Nah ini kontaknya, kontak kontak ini apa kontak KPK di sini Bapak Ibu bisa bisa hubungi nanti bisa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Mas ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Mohon sebutkan nama dan asal kalian. Izin bertanya, Pak Tri, Mbak Rusi. Iya, silakan. Iya. Izin bertanya, Pak Tri, nama saya Agung dari Sedijen GTK. Eh, yang ingin saya tanyakan perihal gratifikasi, Pak Tri. Ini kan sebagian besar di satker kami itu ada beberapa yang belum punya lemari gratifikasi ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini apakah setiap satker harus ada lemari gratifikasi ya, Pak ya? Dan yang kedua, terkait pelaporan gratifikasi, itu harus disampaikan berkalanya setiap berapa kali setahun, Pak. Dan itu disampaikannya apakah ke Inspektorat Jenderal juga atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi sebetulnya lemari gratifikasi itu tidak ada ketentuannya harus punya, harus wajib itu nggak ada. Gitu. Tapi yang harus ada itu tempat penyimpanannya. Nah, kadang orang tuh karena ingin transparan, maka tempat lemari gratifikasi itu yang dibuat dari kaca biasanya. Kemudian ditaruh di depan. Tapi kan itu sebetulnya tidak masuk akal juga. Kalau gratifikasinya uang di situ apa uangnya harus ditaruh di situ di lemari kan tidak juga. Jadi yang penting adalah ada tempat penyimpanan, gitu ya, tempat penyimpanan gratifikasi itu. Nah nanti kan biasanya kalau dulu tuh begitu kita lapor nanti sebulan kemudian biasanya KPK itu bisa menarik itu. Karena harus hitungannya 30 hari gitu ya. Nah, jadi KPK nanti kalau barangnya itu cukup signifikan, biasanya nanti KPK ambil jemput. Tapi kalau misalnya itu tidak signifikan, biasanya yang memutuskan ya UPG. Apakah ini dikembalikan di stor ke kas negara
atau dikembalikan kepada si penerima. Biasanya unit kerja itu tadi apa unit kerja unit pengendali gratifikasinya eh, yang memutuskan. Tapi itu juga harus berkonsultasi. Nah, pelaporannya kalau saya sih ini kan bukan bukan ini ya, bukan petugas pengendali gratifikasi. Dulu UPG saya hanya UPG di tingkat inspektorat wilayah ya, yang saya waktu itu di inspektorat 3. Nah, itu kami tiap bulan itu melapor. Jadi UPG itu lapor ke UBK di tingkat inspektorat jenderal tiap bulan melapor. Nanti inspektorat jenderal itu mungkin lapornya setiap semester kalau nggak ada laporan semesternya itu. Dan itu disampaikan kepada KPK juga. Gitu. Nah, jadi tiap bulan Pak, kalau yang saya dulu lakukan itu tiap bulan. Jadi ada rekap gitu. Jadi setiap orang pulang dinas luar itu, kalau ada yang lapor kami tulis gitu. Lapor nanti bulan kami laporkan kepada UPG. Nanti ada catatan gitu. Karena kalau ditunggu 1 semester numpuk ke orang kerjaan kami juga banyak gitu ya. Jadi auditor tidak sempat lapor. Itu aja Pak mungkin yang bisa saya jawab ya. Terima kasih Ya. Pak Agung. Ya. Baik, Patri. Ini juga kemarin juga ada yang sempat bertanya nih, Pak. Misalnya terkait gratifikasi makanan nih, Pak. Kalau misalnya ada gratifikasi gratifikasi makanan, apa juga tetap kita taruh di tempat penyebaran gratifikasi nih, Pak? Kalau Nanti makanan kalau apalagi makanan misalnya yang Bu, ini kan apa? basi gimana, Pak? Ya betul. Jadi kalau untuk makanan itu kalau di kami itu dulu saya kan pernah juga dari Palembang itu ya dibawain empek-empek gitu. Jadi ketika di kantor mereka kan nggak memberikan itu. Diberikan misalnya setelah di bandara tuh baru dianterin di bandara gitu. Nah, empek-empek itu kan cepat busuk gitu ya. Jadi kita hanya lapor saja. Seperti itu metodenya kami itu hanya lapor. Kami foto itu kardus apa kardus empek-empeknya. Kemudian kami tulis nilainya berapa, lapor, dipoto, kemudian diserahkan kepada yang membutuhkan. Gitu. Di kami itu dulu diserahkan membutuhkan. Saya ada fotonya, saya menyerahkan kepada supir ojek waktu itu saya serahkan ini untuk Bapak gitu. Karena saya sebagai ASN tidak boleh terima. Nah, di foto, fotonya dikirimkan, dilaporkan nilainya, dicatat nanti eh, itu di, masuk di dalam laporan laporan unit pengendalian gratifikasi kan di situ. Ya, seperti itu Pak gitu. Jadi kalau makanan silahkan aja. Kira-kira kalau kita tidak berkenan itu bagikan saja kepada yang membutuhkan gitu ya. Nilainya kalau nilainya sudah di atas tadi 250.000 ya. Kalau hanya Bapak dibelikan kopi, kopi apa yang sedikit nilainya cuma 30.000, nggak usah lapor juga nggak apa. Kalau 30.000 mah gitu ya. Kan tidak akan mengubah sikap Bapak nilai 30.000. Jadi ada nilai itunya, ada batas nilainya gitu yang harus lapor gitu. Gitu Pak, antara lain gitu. Kalau makanan nggak usah ditaruh di lemari. Benar-benar nggak ada. Oke, ya, baik. Terima kasih, Patri. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya bertanya Ibu, Ibu moderator? Iya, Ya, silakan. silakan Kak. Di link Assalamualaikum Patri, saya perkenalkan Waalaikumsalam. Erma Setia dari BBGP Jawa Barat Patri. Ya, Eh, saya mau masukkan atau apa ya pertanyaan atau apa gitu. Ini unek-unek saya selama ini Patri. Kita kan bekerja di Kementerian Pendidikan Patri ya. hmm, Terus saya lihat sekarang sistem yang dipakai oleh penerimaan peserta didik baru, PPDB itu seperti zonasi, terus lewat apa prestasi, terus yang lainnya juga. eh, ini menurut saya itu berpotensi untuk terbukanya ruang korupsi atau gratifikasi Pak Patri. Korupsi ya, seperti itu. Dan saya juga sering mendengar bahwa untuk masuk ke sekolah ini karena apa letak rumah dengan sekolahnya jauh, akhirnya ya si orang tua murid terpaksa harus apa memberikan sesuatu kepada pihak sekolah supaya bisa masuk seperti itu Pak Tri, ya. Nah, kita sebagai orang yang apa dalam hal apa ya penggiat anti korupsi dan gratifikasi di Kemdikbud,
gimana menyikapi seperti itu, Pak Tri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erma ya, Mas. Ya. Eh, menyikapinya tentu saja sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kita gitu. Kalau saya sering jadi narasumber manajemen risiko, jadi ketika kita menghitung risiko itulah itu risiko yang ada di dalam kendali kita gitu ya. Nah, kita tahu gitu bahwa PPDB itu risikonya atau tadi akan timbul korupsi, timbul pemberian gratifikasi dan sebagainya. Tetapi itu kalau dalam konteksnya, konteks itu ada termasuk dalam konteks eksternal. Jadi di luar kemampuan kita untuk mengubah. Kenapa? Karena sekolah itu bukan bawahan kita. Sekolah itu kalau SD, SMP ada yang membinanya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. SMA, SMK yang membinanya adalah Dinas Pendidikan provinsi. Gitu. Jadi kita tidak bisa langsung intervensi, melarang dan sebagainya nggak bisa. Karena itu bukan 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 ranah kita. Tetapi kita bisa misalnya menyampaikan apa itu tadi potensi-potensi korupsi itu atau potensi-potensi gratifikasi disampaikan kepada pembinanya, pembina dinas pendidikan kepada inspektoratnya gitu disampaikan itu supaya mereka melakukan pencegahan gitu. Sama seperti yang polisi di jalanan itu, dia bisa melihat jalanan rusak, misalnya jalannya ada bolong atau pecah dan sebagainya, yang itu bisa mencelakakan pengendara. Tetapi kan polisi nggak boleh nambal jalan sendirian, ya kan? Nggak bisa dia polisi menambal jalan gitu. Atau polisi tahu bahwa di tikungan itu harus ditambah rambu peringatan. Tetapi polisi kan tidak boleh memasang rambu sendiri. Coba bayangkan kalau polisi boleh memasang rambu sendiri, nanti orang menilainya polisi masang jebakan nih, gitu, supaya orang bisa ditilang. Nah, penilaiannya seperti itu. Maka polisi hanya bisa memetakan risiko di sana, kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak itu, pihak yang bersangkutan yang bisa memperbaiki itu. Kalau terkait jalan yang rusak ya kepada dinas PU. Kalau terkait rambu ya dinas lalu lintas jalan raya yang mereka yang bisa membuat rambu. Jadi kita hanya menyampaikan saja yang seharusnya gitu ya, disampaikan. Jadi itu Pak, kecuali kalau di lingkungan kerja Bapak di BPGP Jawa Barat, itu kita bisa melakukan intervensi, kita melakukan pencegahan, melakukan pelarangan, apa itu, melakukan tindakan sanksi dan sebagainya. Nah, kalau sekolah yang melakukan sanksi kan kita tidak bisa, gitu. Walaupun memang kita kementeriannya. Nah, ada nggak sanksi yang bisa diberikan oleh kementerian? Kalau misalnya perilaku tadi PPDB itu menimbulkan korupsi yang merata, misalnya hampir di seluruh Republik ini sekolahnya seperti itu, harusnya kementerian punya kekuatan untuk mencegah. Misalnya untuk pencairan dana tunjangan profesi gurunya kita tahan dulu beberapa bulan sebelum itu kondisi itu diperbaiki. Misalnya. Itu kan yang ada di kendali kita. Misalnya itu kebijakan kita, itu yang ada di kendali kita. Tapi yang di luar kendali kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ataupun misalnya, apalagi kita punya dana bantuan terkait misalnya untuk pengembangan guru penggerak dan sebagainya. Kita tahan dulu nanti untuk Kabupaten A misalnya, kami tidak akan memanggil gurunya untuk menjadi peserta diklat guru penggerak sebelum misalnya kasus PPDB itu diselesaikan atau bisa dicegah. Seperti itu. Jadi melakukannya dengan hal-hal yang ada di dalam kewenangan kita gitu ya, bukan kewenangan orang lain. Terima kasih gitu aja Pak Irma. Ini ada yang melambaikan tangan Pak Sugianto. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab akan segera saya akhiri, tapi saya berikan satu kesempatan lagi kepada Bapak Sugianto. Silakan Pak. Baik, Bapak. Mohon izin, Pak. Terkait dengan gratifikasi yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Jujur saya semakin bingung, Pak. Karena ada gratifikasi legal dan ilegal tadi, Pak. Jadi mohon diberi batasan apa ya? Diberi aturannya yang jelas. Yang kata Bapak tadi boleh maksimal 250.000. Nah, misalnya contoh pempek tadi, Pak. Pempek itu sekarang mahal loh, Pak. Itu 250.000 itu sedikit sekali. Nah, artinya kalau itu dikonversi, Pak,
artinya ya tidak boleh menerima kalau lebih dari itu misalnya itu. Iya. Apalagi sekarang di Sumatera Selatan musim durian, Pak. Nah Hmm. itu kami kadang dibawai satu kendaraan itu di bawah itu Pak, hampir penuh. Itu juga Nah, banyak. Nah, mohon Pak, kami ini diberi bekal aturan yang jelas, batasan yang terang benderang antara gratifikasi legal dan tidak ilegal tadi Pak. hmm. Kemudian jangan sampai abu-abu lah ketika kami menyampaikan kepada teman-teman kami di kantor. Terima kasih Bapak. Iya. Eh, baik. Ini sebentar kembali ke definisi ini sesuai. Kalau ini ada di dalam terus dalam Undang-Undang nomor 31 Pak, kalau itu eh, landasannya gitu terkait gratifikasi ini ada di pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 gitu ya. Nah, eh, sebetulnya semua gratifikasi itu gitu ya, sepanjang itu tidak berkaitan dengan atau tidak berlawanan dengan tugas dan jabatan, itu masih legal Pak gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan Bapak sebagai pembina misalnya dengan pembina guru-guru di sana gitu ya. Ketika melakukan pembinaan itu sebetulnya eh, eh, jadi tidak pantas menerima gratifikasi ketika itu berkaitan dengan jabatan dan tugas kewajiban. Misalnya seperti yang sering saya contohkan tadi, saya sebagai auditor memeriksa Bapak Ibu dan sebagainya. Kemudian saya pulang menerima sesuatu dari Bapak Ibu. Itu sebetulnya tidak boleh gitu ya. Karena apa? Karena bertentangan dengan jabatan saya, bertentangan dengan tugas saya sebagai pembina. Jadi saya itu sebenarnya tidak perlu mendapatkan sesuatu dari yang dibina, yang saya bina, yang saya audit, tidak perlu mendapatkan sesuatu balasan gitu ya. Nah, ini sebetulnya dulu itu filosofinya kita memberikan toleransi itu karena di budaya kita, budaya Indonesia itu kan senang saling memberi, gitu, suka memberi gitu ya. Nah, itu kadang ada kecanggungan. Misalnya saya, misalnya karena mengetahui budaya kita itu saling memberi, saya tidak kuasa untuk menolak, gitu ya, untuk menolak pemberian gitu. Nah, sehingga suatu saat saya harus terpaksa menerima pemberian dari yang unit kerja yang saya audit atau yang saya bina gitu. Nah, ini terkait dengan jumlah minimalnya itu tadi, itu kan sebetulnya terkait dulu ya itu ditetapkan ya. Tapi sampai sekarang kayaknya saya belum dapat informasi nilainya berubah atau enggak gitu ya. Itu kan yang disosialisasikan oleh KPK Pak gitu ya. Jadi KPK itu mensosialisasikan dulu paling tidak 250.000 gitu ya nilai rupiahnya gitu ya. Nah, sekarang kan nilai rupiah makin turun drastis juga sehingga harga barang-barang pun naik. Nah, pertanyaannya tadi apakah tetap di 250.000 sedangkan harga duren, harga MPMP itu kan sudah mahal gitu ya gitu ya. Nah, itu monggo itu saya sih tidak punya referensi lain ya selain yang disampaikan juga oleh KPK gitu. Jadi kembali kepada nurani Bapak Ibu saja untuk menerima atau tidak menerima gratifikasi. Kalau nanti gratifikasi yang diterima itu tidak bertentangan dengan jabatan, tidak berlawanan dengan tugas Bapak Ibu, silahkan aja diterima gitu ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan tugas Bapak Ibu itu, nah itu sebaiknya tidak tidak diterima. Ataupun kalau seperti saya karena menjaga hubungan baik dengan yang saya audit dan sebagainya, saya tetap terima tapi saya laporkan pada UPG. Nanti biar UPG yang memutuskan menilai layak dan tidak layaknya barang yang yang tadi diberikan itu menjadi menjadi milik penerima atau menjadi milik negara. Tapi kalau seperti makanan itu Pak biasanya nanti seperti yang saya lakukan. Kalau saya tidak berkenan itu saya berikan kepada orang lain, saya foto, saya bagikan gitu. Atau dibagikan bisa kepada orang yang tidak mampu atau di kantor juga silakan jadi Bapak laporkan nanti terus di kantor dimakan bersama itu pempeknya gitu ya dipoto dan sebagainya. Nah yang dibawa Pak bawa pulang ke rumah ya yang wajarnya aja gitu yang sewajarnya tidak, tidak terlalu banyak ya, yang diterima gitu ya. Jadi saya tidak punya referensi lain Pak selain
yang itu. Mungkin nanti kalau ada informasi baru terkait dengan perubahan nilai, saya informasikan ke kawan-kawan semua. Gitu. Terima kasih. Oke, yang berikutnya dari BGP Maluku, silakan Pak. Iya, makasih Ibu Patri, moderator. kedengaran suara Pak Yunus? Iya, kecil ya. Patri bisa dengar? Nggak ada, saya nggak dapat Bu, nggak dengar Bu. Nggak ada suaranya. Oh, videonya. Patri, sudah terdengar? Belum, belum ada, belum terdengar. Ini sebentar. Saya lihat di jadwal jam 10.15 nanti ada lagi ya. Yes. Yes. Sebentar ya Pak. Itulah. Halo, Pak. Terdengar ya, Pak? Bagaimana Patri, sudah terdengar? Belum Bu. Terdengar ya. Headset. Bisa. Oh, ini ya. Atau ditulis saja di chat itu kita mungkin bisa dibaca. Halo, Pak. Terdengar ya, Pak? Heeh. Halo, Pak. Ya, silakan. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Makasih. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya eh, Yunus dari BGP Provinsi Maluku, Pak. Iya. Iya. Setelah saya mendengarkan paparan Bapak, ada beberapa hal yang sebenarnya pertanyaan juga, tetapi ada juga seperti eh, apa menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Mhm. menyangkut dengan persoalan gratifikasi. Eh, Bagi kami di BGP Provinsi Maluku, untuk informasi awal bahwa kami setelah bulan kemarin Desember itu sudah ada pencenangan ZTWBK. Jadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hmm. Dengan demikian, menyangkut dengan persoalan gratifikasi ini sudah menjadi sesuatu yang memang sudah harus kami hindari di balai kami, karena memang penguatan-penguatan menyangkut 6 areal itu juga sangat penting. Salah satu topiknya itu menyangkut dengan gratifikasi yang kami hindari untuk terjadi di balai kami. Ya, itu yang mungkin hal yang pertama. Dan kami jadikan role model itu pimpinan kami untuk bisa melakukan berbagai hal menyangkut dengan penolakan gratifikasi dalam bentuk apapun yang memang akan kami tolak di balai kami. Dan kami mencoba untuk sosialisasikan semua bentuk CTWBK itu bagi publik. Dan kemarin pun juga kami mencoba untuk membangun pikiran-pikiran itu dengan pemerintah daerah yang merupakan mitra kami di Provinsi Maluku. Iya, satu hal yang mungkin eh, perlu saya juga mempertegaskan, Pak. Ini tadi Pak bicara menyangkut dengan budaya. Hmm. Memang betul Pak, kalau kami di Balai Guru Penggerak ini kan ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sekolah penggerak atau guru penggerak.
Dan itu memang kita seringkali ada di kabupaten kota. Kebiasaan-kebiasaan yang memang terjadi, Pak, mungkin sama dengan pikiran Bapak, bahwa waktu kita ke kunjungan untuk kegiatan-kegiatan guru penggerak atau sekolah penggerak atau implementasi kurikulum mereka Merdeka itu, seringkali kami disambut oleh tim atau guru-guru yang ada di kabupaten kota. Dan bentuk penghargaan bagi kami itu diberikan seperti cenderamata, Pak. Cenderamata. Persoalannya ini, apakah di kategori juga menjadi gratifikasi atau apakah ya gitu? Dan kalau memangnya kami dapat, bagaimana caranya Pak? Kita simpan di apa kas gratifikasi yang memang telah kami buat, atau bagaimana Pak? Kami minta pendapat gitu. Sehingga mungkin kalau kami ke depan nanti 2024 ini punya kegiatan yang sama, ada kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk cenderamata atau oleh-oleh istilahnya gitu, mungkin Hmm. kami bisa sosialisasi bahwa kami tolak karena itu mungkin bentuk bagian kecil daripada gratifikasi yang kami dapatkan. Terima kasih. Ya, baik. Nah, tadi Pak Yunus itu ya terkait banyak jenis gratifikasi ya tadi, tapi mendukung gitu ya. Segala jenis gratifikasi sudah ditolak karena terkait dengan pencanangan zona integritas gitu. Jadi, nah kalau pencanangan zona integritasnya memang harus kita betul-betul eh, istilahnya bertanggung jawab, berkomitmen. Ketika kita mencanangkan zona integritas, maka kita harus bisa jamin, itu bukan jamin ya, kita harus bertanggung jawab bahwa tidak ada di lingkungan unit kerja kita korupsi gitu ya. Di zona integritas itu sudah berkomitmen. Nah, juga terkait gratifikasi gitu. Jadi tidak ada, kita bisa menjamin bahwa tidak ada pegawai di lingkungan kerja kita yang menerima gratifikasi ataupun meminta sesuatu atas layanan yang diberikan gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, cuman tadi terkait dengan hal-hal yang jenis gratifikasi, kalau seperti souvenir ya, bundle kan ada yang seperti dikasih bundle, kasih jam apa, jam dinding atau apa gitu ya. Nah, itu dicatat saja Pak di apa, di unit pengendalian gratifikasi, tapi itu ditaruh aja di meja gratifikasi gitu ya, di lemari gratifikasi gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu oh, tidak menguntungkan apa-apa, tidak memberikan keuntungan materi gitu ya, karena itu yang diberi seperti itu. Nah, eh, kadang yang harus dipikirkan oleh UPG itu, unit peliharaan gratifikasi itu, ketika diberikan gratifikasi barang-barang yang sebetulnya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya sering kali lihat di lemari gratifikasi itu ada buku, ada ensiklopedia dan sebagainya. Itu mungkin tujuan yang memberi eh, buku itu, gratifikasi itu adalah untuk dibaca. Tapi ketika benda itu, kemudian ensiklopedia dan sebagainya, kita taruh di lemari gratifikasi dan tidak menjadi milik, tidak dikembalikan kepada yang penerima gratifikasi, itu dia manfaatnya jadi hilang. Nah, saya juga belum ada pembicaraan di unit kerja saya. Itu kalau barang-barang seperti itu harus diapakan? Apakah selamanya harus ditaruh di meja gratifikasi gitu ya? Seperti buku-buku ensiklopedia itu. Mungkin akan lebih bermanfaat kalau itu disalurkan ke perpustakaan supaya maksud dari pemberi itu menambah pengetahuan orang, dan atau mungkin kalau di dalam agama mendapatkan pahala gitu ya, dapat tercapai gitu. Nah, itu sebetulnya harusnya bergantung pada kebijakan para UPG yang ada di unit kerja masing-masing seperti itu ya Pak. Jadi karena kita tidak bisa juga apa, bersih 100% untuk tidak menerima gratifikasi itu susah gitu ya. Karena berbagai kondisi seperti tadi gitu. Orang dari jauh, dari pedalaman jauh-jauh, kemudian ikut pelatihan di tempat di balai guru Bapak, guru penggerak Bapak misalnya, ikut pelatihan di situ, mereka sangat senang, kemudian berterima kasih, memberikan misalnya semacam ukiran atau apa yang dia bawa dari daerah itu, atau kemudian Bapak tolak, tidak diterima, itu menyakiti hatinya gitu ya.
menyakiti hati pemberi juga tidak etis, secara budaya mungkin tidak etis gitu. Karena pemberian itu biasanya merupakan simbol kedekatan antara yang di antara si pemberi dan yang diberi itu untuk mendekatkan sebetulnya. Jadi mereka itu mungkin guru-guru yang Bapak latih itu ingin dekat hubungan emosionalnya dengan balai besar, dengan balai guru penggerak gitu. Mereka ingin emosinya tetap terikat gitu, tetap silaturahminya tidak putus. Maka itu silahkan aja diterima, dilaporkan kepada unit gratifikasi, nanti dianalisis apakah ini punya nilainya, nilainya berapa sih gitu ya. Nilai ukiran itu kan, ukiran itu sulit menilainya, kadang-kadang penilaian ukiran yang apalagi dari daerah daerah suku asli itu kan sulit, ada yang menilainya murah, ada yang menilainya terlalu mahal dan sebagainya gitu. Nah, kalau sulit menilai, nanti apakah itu nanti diputuskan dipajang di kantor ataukah dia di ditaruh di lemari gratifikasi, itu pun dilaporkan kepada KPK biar KPK yang menilai berapa nilai itu, pemberian itu ya, terkait dengan barang-barang seperti itu, di batik dan sebagainya. Batik itu dari yang murah bisa sampai jutaan, puluhan juta batik banyak gitu. Nah itu juga harus dinilai, kemudian ada yang dilelang ataupun ada yang disimpan dan sebagainya. Seperti itu sih Pak, jawaban saya. Mohon maaf kalau mungkin jawabannya tidak memberikan kepuasan, nanti bisa diskusi lagi di lain waktu, gitu ya. Ini katanya sudah Tapi mendekati ini jam. masih, iya, tapi Halo, masih ada dua penanya lagi, Pak. oh, boleh silakan. Silakan, Pak Suharman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tri. Ya, pagi Pak Selamat. Oke, baik. Terima kasih yang kami hormati Pak Tri, Bapak dan Ibu Panitia dan peserta semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Suharman dari Balai Guru Penggerak Papua. Izin Pak, ada 3 hal yang ingin kami konfirmasi terkait dengan gratifikasi. Yang pertama, kurang lebih 60.000 tenaga guru dan tenaga kependidikan yang perlu kita layani dalam rangka peningkatan kompetensi. Oleh karena itu, kita sendiri kan tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, sehingga perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah. Untuk mendapatkan dukungan, terkadang kita perlu menempuh jalur non-formal, seperti halnya ada kepala dinas pendidikan yang ulang tahun. Nah, kami ingin menyampaikan kue ulang tahun untuk menarik perhatian dan simpati, sehingga program-program dari pemerintah daerah itu bisa dialokasikan untuk peningkatan kompetensi guru-guru dan tenaga kependidikan di daerahnya. Cuman kami khawatir, apakah ketika kami melakukan tersebut, kami menjadi pelaku gratifikasi. Kami juga khawatir tentang ini karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pencitraan dari organisasi kita. Terus yang kedua, kami di Papua juga terkait dengan budaya-budaya, berbagai macam ancaman dan juga tantangan di dalam operasional kantor. Misalnya ada tokoh-tokoh adat yang melakukan pesta pernikahan atau kedukaan, terkadang datang meminta sumbangan kepada kami, dan itu berlaku untuk seluruh instansi. Apakah boleh kami memberikan sumbangan tersebut dan seperti apa regulasi yang mendukung itu dan bagaimana pertanggungjawabannya? Lalu yang ketiga, tentunya di dalam memicu kinerja pegawai, terkadang ada upaya-upaya reward, penghargaan dari pimpinan, dan bisa jadi kadang harus dalam bentuk simbolis gitu ya. Sehingga misalnya ada pegawai yang berkinerja baik, bisakah pimpinan memberikan hadiah berbentuk buku umpamanya? Itu apakah bagian daripada gratifikasi atau tidak? Terima kasih Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Suharman dari Ya. Papua. Ya. Nah, terkait tadi yang pertanyaan pertama, kita kasih kue ulang tahun ya untuk teman-teman dinas pendidikan gitu ya. Eh, Tujuannya tadi antara
Nah ini kalau lihat apa yang disampaikan Bapak tadi, yang pertama ini sudah masuk gratifikasi, mengarah kepada suap sebetulnya itu. Kenapa? Karena targetnya sudah jelas. Target sasaran yang didekati adalah misalnya kepala dinas gitu. Tujuan yang dicapai adalah supaya kepala dinas itu mau mengalokasikan anggaran untuk terkait dengan pelatihan guru penggerak seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita memang harus seperti itu untuk mendapatkan guru penggerak? Karena ada kewajiban juga di pemerintah daerah tuh punya kewajiban untuk membina, meningkatkan kompetensi SDM gitu, seperti gurunya dan sebagainya. Nah, permasalahannya di pemerintah daerah itu kadang komitmennya tidak bisa dipegang. Nah, karena pergantian pimpinan, pergantian kepala daerah itu juga berpengaruh. Eh, saya kemarin diskusi dengan beberapa bulan lalu diskusi dengan teman KPK itu terkait di beberapa provinsi itu kan masa jabatan gubernur sudah habis, gitu, masa gubernur habis, kemudian diganti oleh PLT, pejabat sementara itu ya, PLT gubernur dan sebagainya. Nah ternyata baru pergantian PLT gubernur saja di beberapa dinas itu sudah banyak pergantian gitu. Berganti kabin itu hampir tiap bulan ganti kabin. Tiap 3 bulan sekali ganti kabin, tiap 3 bulan sekali kasihnya ganti. Jadi orang kadang susah untuk bekerja. Nah itu disinyalir ya ada pemberian-pemberian tertentu dari orang-orang tertentu untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Gitu. Nah itu juga menyulitkan kita eh, yang mengelola guru ini, yang berupaya itu peningkatan kompetensi guru ini, BBGP salah satunya misalnya. Nah apakah boleh tadi memberikan kue ulang tahun? Nah sepanjang misalnya kue ulang tahun itu tidak diniatkan, tidak punya tujuan untuk tadi untuk mendapatkan anggaran itu nggak masalah. Kedekatan misalnya antar kepala BBGP Papua dengan kepala dinas provinsi Papua ataupun kota siapa kota Jayapura dan sebagainya itu nggak masalah kalau pertemanan biasa gitu ya di luar dinas gitu ya di luar kegiatan dinas. Tetapi kemudian kalau itu menjadi sarana untuk melobi anggaran supaya dialokasikan itu hati-hati Pak nanti kalau diketahui pihak lain nanti masuk dalam suap gitu ya. Walaupun cuma kue ulang tahun gitu ya gratifikasi yang harus pada suap gitu apalagi di dalam kuenya nanti ada sesuatu misalnya ada cek dan sebagainya kan kita nggak tahu gitu jadi itu mengarah pada suap ya kalau bisa nggak usah seperti itulah silaturahmi biasa aja itu ngobrol-ngobrol gitu kalau selamat ulang tahun ya kita datang kepadanya gitu ucapkan selamat ya nanti ada obrolan di tengah itu terkait dengan pembinaan guru bagaimana Pak apakah hanya bertanya saja Pak sudah ada alokasinya belum dananya. Jadi kita kalau bisa presentasi terkait dengan kepentingan pengembangan SDM di daerah. Jadi antara lain SDM itu yang bisa mengembangkan adalah guru. Gitu. Jadi kita perlu mengembangkan SDM guru supaya SDM lain juga kan meningkat. Gitu. Nah seperti itu. Jadi presentasi aja atau ngobrol-ngobrol. Jangan pakai itu karena itu mengarah kepada suap. Kemudian nah, terkait dengan kebiasaan di daerah itu kan bukan cuma di Papua, di daerah lain juga ada acara-acara adat gitu ya. Nah, di tiap tiap suku di suku dinas atau tiap dinas itu kan bisa biasa dimintai sumbangan gitu ya untuk. Nah, saya tidak tahu apakah di tiap daerah itu punya ini ya di tiap unit kerja di daerah itu punya alokasi anggaran untuk itu gitu. Karena kalau tidak ada alokasi anggaran sebenarnya sebenarnya tidak dibenarkan memberikan sumbangan dari alokasi anggaran yang sudah ada. Nah, mungkin ada di rumah tangga alokasi anggaran tertentu misalnya untuk kegiatan perayaan dan sebagainya mungkin bisa dari sana. Ya, ada ya kalau di unit kerja tertentu untuk perayaan, perayaan apa hari jadi, perayaan ulang tahun kemerdekaan, perayaan-perayaan gitu biasa. Di unit kerja tertentu ada. Saya lihat itu ada beberapa provinsi punya anggaran untuk itu. Nah kemudian kinerja pegawai, reward boleh nggak untuk meningkat kinerja pegawai? Kalau reward itu boleh, itu dari penilaian dari pimpinan. Jadi pimpinan itu memberikan reward kepada pegawai kan tidak punya kepentingan supaya dia dilayani lebih baik oleh pegawai kan. Sebetulnya tanpa reward pun
Pimpinan bisa menuntut layanan, layanan bukan layanan sebetulnya. Nah, meningkatkan kinerja pegawai, ini pegawai malas bisa ditegur gitu. Pegawai tidak masuk kerja bisa dipanggil gitu ya. Jadi tanpa reward pun sebetulnya bisa. Jadi reward itu sebetulnya hanya untuk merangsang pegawai supaya bikin berkinerja lebih lebih baik gitu ya. Uangnya dari mana gitu. Nah, uangnya kalau ada di dalam anggaran di kantor, ada anggaran itu, alokasi anggaran itu ya tidak masalah. Tapi kan rata-rata tidak ada. Yang pernah saya lihat dulu, satu kepala balai balai bahasa itu memberikan reward eh, setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan itu, kalau nggak salah, eh, karyawannya yang di bawah dia itu dievaluasi, kemudian dicari, dilihat di nilai-nilai tertinggi kinerjanya itu diberikan reward oleh kepala balainya, diberikan 1 juta rupiah. Nah itu saya tanya uang dari mana? Bukan dari anggaran kantor Pak, ini uang dari saya pribadi. Karena kinerja saya baik, penilaian saya kinerjanya baik dinilai oleh oleh atasannya itu, oleh pejabat di atasnya lagi, merupakan kerjasama tim gitu. Merupakan hasil juga dari kerja anak buahnya. Maka saya memberikan reward kepada anggota saya, kepada karyawan yang ada di bawah saya itu dengan pemberian uang 1 juta. Itu dari uang pribadi Pak, kalau yang saya karena kayaknya sampai sekarang belum ada tuh eh, anggaran terkait reward itu di kita belum dianggarkan. Silakan aja nanti berembuk ke, boleh nggak dibuat anggaran seperti itu ke Kementerian Keuangan, ajukan. Kalau mereka bilang boleh ya silakan aja gitu. Ada reward. Reward ini kan selama ini hanya dikaitkan dengan masa jabatan, masa kerja. Masa kerja 10 tahun kan diberi reward. Dan ada Satya Lencana 20 tahun, kasih Satya 20 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Gitu. Rewardnya baru sebatas itu, gitu Pak. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Eh, Satu lagi, Patri, untuk pertanyaan terakhir, ya silahkan dari BKP Bali. BKP Bali ya. Halo, selamat pagi Pak Tri. Pagi Saya ya. Ayu dari BGP Bali. Mungkin tadi sudah dijelaskan dan saya sudah install juga Hmm. aplikasi Go yang tadi Bapak bilang. Hmm. Pertanyaan saya ada 3 Pak, yang terkait pemberian sebentar, pemberian apresiasi untuk yang pensiun Pak. Hmm. Di FAQ Hmm. aplikasi itu kan hal yang dibolehkan. Ya, Tapi untuk di aplikasi itu nominalnya adalah paling banyak 300.000 Pak. ya, Sementara ya. biasanya kami memberi 450.000, itu pun karena memang ada perkumpulan organisasi, namanya Sukaduka gitu. Jadi kalau ada kedukaan atau perusahaan dan segala macam itu kami alokasikan sebanyak 450. Apakah harus kami kurangi menjadi paling banyak 300, atau itu sebenarnya boleh itu diberi wewenang oleh kepada lembaga untuk nominalnya. Kemudian pertanyaan kedua, terkait cenderamata Pak. Di sini ditulis pemberian cenderamata atau plakat pada instansi itu dibolehkan sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri. Apakah Ya. kami harus menerima cenderamata kalau misalnya ada diberikan batik atau Hmm. diberikan souvenir kecil, itu harus harus kuantitasnya sebanyak pegawai balai. Tuh. Kemudian yang ketiga Pak, untuk mitra, kami kan ada mitra dan relawan di BGP Bali yang mungkin membantu pelaksanaan program kami yang tanpa dibayar, dan kami sebagai instansi itu memberikan ucapan terima kasih bukan dalam bentuk nominal uang, mungkin cenderamata seperti
baju mereka belajar atau tote bag gitu. Itu apakah itu termasuk gratifikasi karena di aplikasi ini rata-rata penjelasannya tentang penerimaan gratifikasi bukan tentang pemberian gratifikasi. Oh, Ya, terima kasih Pak. baik, terima kasih Ibu Ayu dari Bali ya. Ya, terkait pemberian itu tadi apresiasi untuk yang pensiun ulang tahun itu 300.000 atau 250.000 dulu itu per orang ya Bu ya. Maksudnya per orang ini jadi saya misalnya Ibu ulang tahun saya itu memberikan kepada Ibu 300.000 itu dari saya. Jadi bukan dari kantor gitu. Jadi bukan dari ini. Jadi hitungannya 300.000 per orang maksimum gitu ya. Jadi misalnya kalau di dalam ruangan tuh ada 10 orang, 10 orangnya rata-rata ngasih 300 berarti Ibu terima 3 juta gitu. Itu nggak masalah karena yang dihitung tadi pemberian dari tiap orang gitu. Tiap orang terkait dengan apresiasi apa tadi pelepasan pensiun dan apa ulang tahun dan sebagainya gitu. Itu dari tiap orang tinggal dari situ. Jadi bukan dari satu lembaga 300.000 Bu. Ya. Nah, itu kan Ibu tadi bilang 450.000 itu kan bukan dari individu gitu ya. Dari apa? Dari kelompok gitu ya. Bisa kan urunan misalnya itu 450 ya nggak apa-apa 450.000 Bu. Karena yang dihitung tadi KPK itu tiap orang memberikan 300.000-nya itu satu orang 300.000 satu orang 300.000. Nah, kalau ada 100 kan lumayan tuh ya 100 kali 300.000 tuh 30 juta Bu bisa beli motor. Ya, seperti itu gitu ya. Tapi itu nanti eh, dicatat saja gitu ya. Tapi itu termasuk gratifikasi yang dibolehkan. Jadi hitungannya orang yang memberi ya. Gitu. Orang yang memberi. Nah, kedua, kemudian terkait candera mata itu memang kalau untuk yang terkait dengan individu tidak dibolehkan ataupun harus lapor gitu ya. Kalau candera matanya untuk kantor seperti tadi plakat silakan dipasang di lemari atau apa gitu dipajang di sana seperti piala boleh pajang di sana. Tapi kalau seperti baju gitu, seperti tadi diberikan baju batik itu adalah individu berarti itu per individu. Nah, itu makanya itu ketika kita menerima gratifikasi bentuk seperti itu yang bisa dipakai untuk individu baju batik itu harus lapor ke unit pengendalian gratifikasi. Nanti silakan keputusannya dari unit pengendalian gratifikasi setelah dikonsultasikan dengan KPK apakah itu mau diberikan atau menjadi milik negara atau misalnya kalau ibu senang dengan batiknya nanti dinilai sama unit kreatif ini nilainya berapa nilai pemberiannya ibu bisa tebus itu batik menjadi milik ibu tapi ditebus dulu nilainya sesuai sesuai dengan nilai nilai hasil apa tadi hasil analisisnya dan tim UPG. Kemudian yang ketiga terkait dengan mitra relawan mengucapkan terima kasih diberi kaos. Apakah memang ada begitu diberi kaos? Biasanya kan bukan ucapan terima kasih itu, misalnya kan ada kita punya mitra tim kemudian dibuatkan kaos gitu ya. Nah itu tujuannya apa? Gitu kembali kepada tujuan kita memberikan kaos itu kepada relawan tujuannya apa? Apakah itu berkaitan dengan kewajiban kita sebagai sebagai pegawai ASN gitu. Jadi sebetulnya larangan gratifikasi bukan sekedar menerima, memberi pun ada larangannya gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada yang lain, seperti yang tadi pertanyaan pertama tuh dari BPKP Papua itu yang memberikan kue ulang tahun kepada dinas itu maksudnya apa? Kalau kalau yang Papua tadi kan mengarah kepada suap karena mengharapkan adanya anggaran gitu. Tapi kalau misalnya ini kepada relawan kita memberikan kaos, maksudnya apa? Memberikan kaos apakah relawan ini menerima anggaran, menerima uang dari kantor kita, sehingga nanti dengan dikasih kaos itu, misalnya kita bisa memotong anggarannya. Ini Anda pakai kaos, tapi nanti dari uang yang diterima itu kelompok Anda dikurangi untuk membeli kaos, apa seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau Berarti seperti karena itu ya, kita nggak bisa bayar sih Pak. oh, Jadi misalnya ada proyek untuk video, terus hmm, kita dibantu
dengan tim video dari sekolah ataupun instansi non-profit lainnya. Karena kan kita kalau misalnya minta tolong untuk untuk dibayar itu nggak ada anggarannya. Jadi karena ada stok di sisa kaos di kantor yang jumlahnya pas untuk tim itu, jadi kami berikan kepada tim relawan itu sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu gitu aja sih Pak. Iya, iya, baik. Ya. Oke Bu, nggak masalah sih kalau kalau itu, karena itu kan ada terima kasih kayaknya dari lembaga kepada yang sudah membantu pekerjaan lembaga gitu ya, itu diucapkan terima kasih. Sepanjang itu ada anggarannya Bu, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, nggak masalah ya Bu. Kecuali tidak ada mata anggarannya, kemudian Ibu memaksakan mengutak-atik gitu, nah, nanti takutnya jadi masalah ketika diaudit ya, gitu. Itu aja Bu. Gitu ya. Bapak, karena waktunya telah eh, melebihi, jadi saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Pak Tri, habis ini kami akan ada sesi mandiri. Jadi untuk Zoom-nya kali ini kami akhiri, Pak. Terima kasih banyak atas paparannya dan minta tolong di WA ke saya, Pak. Paparannya nanti akan saya share ke teman-teman Ya. di sini. Terus saya ada pertanyaan lagi. Ini kan di undangan saya itu ada dua nih. Ada yang pertama ini terkait dengan gratifikasi tadi dari jam 8 sampai jam 10. Nah, ini di jadwal saya itu ada terkait sosialisasi dan tata cara penyusunan program kerja SPI itu di jam 10.15. Apa itu mau gimana? Apa itu saya nggak usah atau gimana? Ini Pak, karena kita acaranya masih ada lagi yang masih banyak Pak, jadi kita padatkan saja, jadi kita langsung kerja mandiri gitu Pak. Oh ya, boleh kalau gitu. Jadi saya nggak usah masuk lagi ya nanti ya. Iya, nggak usah Pak. Baik kalau gitu. Baik kalau gitu terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir menerima apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi unit kerja Ibu di lingkungan SPI Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau yang mau konsultasi, monggo silakan. Tadi ada sudah minta nomor WA saya. Itu by WhatsApp aja ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Waalaikumsalam sekitar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.